Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia. Alhamdulillah ya teman-teman. Hari ini kita sudah memasuki semester genap. Dan kembali lagi bertemu dengan Bu Erin, kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan sosial. Kira-kira di semester 2 ini kita akan belajar apa saja ya? Kalian sudah membaca modul yang Bu Erin bagikan? Nah, dari situlah kita tahu kita akan belajar materi apa saja di semester genap ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kenikmatan, rezekinya, sehingga kita bisa bertemu kembali dalam kondisi yang sehat dan selamat ke depannya. Baik, Soli dan Solihah, di semester 2 ini kita akan mempelajari 2 KD saja. Ya, KD yang pertama adalah mengenai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sini kita akan belajar tentang kebutuhan, kelangkaan, kegiatan ekonomi, permintaan, penawaran, harga, pasar, dan kewirausahaan. Selanjutnya, kita juga akan belajar tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara hingga masa Islam masuk ke Indonesia. Pada bab ini, kita akan belajar yang pertama adalah kehidupan manusia pada masa praaksara. Dilanjutkan dengan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha dan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Islam. Tidak lupa, kita juga akan belajar tentang peninggalan-peninggalan budaya pada masa Hindu-Buddha dan Islam. So, tetap semangat dalam belajar, dan kita akan memasuki bab yang pertama adalah mengenai kebutuhan dan kelangkaan. Nah, teman-teman, silahkan diperhatikan di sini ada kebutuhan versus keinginan. Menurut teman-teman, manakah yang merupakan kebutuhan dan manakah yang merupakan keinginan? Keduanya ini sama-sama top up loh. Ada di sini top up untuk Free Fire, di sini ada top up untuk kuota internet. Di masa pandemi seperti ini, mana sih yang kita butuhkan? Kalau kita punya uang 50.000, apakah sebaiknya kita beli untuk membeli ini? Atau kita gunakan untuk membeli kuota internet untuk belajar? Menurut teman-teman, di antara top up games dengan top up internet, mana yang merupakan kebutuhan dan manakah yang merupakan keinginan? Teman-teman bisa menilai sendiri ya. Baiklah teman-teman, kita sekarang akan belajar perbedaan antara keinginan dan kebutuhan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah keinginan merupakan benda yang tidak harus dibeli, sedangkan kebutuhan itu wajib dibeli. Selanjutnya adalah keinginan tidak terlalu penting, sedangkan kebutuhan adalah benda atau jasa yang sifatnya tidak tergantikan. Ciri yang ketiga adalah keinginan membutuhkan pertimbangan, sedangkan kebutuhan kita bisa mengadakan kebutuhan itu tanpa pertimbangan terlebih dahulu. Selanjutnya yang terakhir adalah keinginan sifatnya dapat digantikan, sedangkan sifatnya kebutuhan adalah penting dan darurat. Jadi teman-teman sudah bisa menyimpulkan ya, selama ini
hal-hal yang diinginkan itu apa, yang dibutuhkan itu apa saja. Nah, sekarang teman-teman silahkan mengerjakan modul aktivitas 1. Sebelum pembelajaran dimulai, kalian sudah mengerjakan soal tersebut. Setelah ini, kita akan melanjutkan tentang kebutuhan. Ternyata, kebutuhan antara satu orang dengan orang lainnya pasti berbeda. Di sini disajikan ada 6 gambar. Gambar yang pertama, ini adalah sembako. Gambar yang kedua adalah APD. Gambar yang ketiga adalah laptop. Gambar keempat adalah rumah. Gambar kelima adalah sepeda motor. Dan gambar yang keenam adalah kaos. Di antara keenam gambar ini, ada benda-benda yang menjadi kebutuhan kita, tetapi tidak menjadi kebutuhan orang lain. Pun, di dalam contoh 6 gambar ini, ada benda-benda yang merupakan kebutuhan orang lain, tapi tidak kita butuhkan. Contohnya apa? Nah, untuk para tenaga medis saat hari ini, saat pandemi seperti ini, pastinya memerlukan benda yang kita tulis di nomor 2 ini atau APD. Sedangkan kita, orang-orang yang tidak bertemu langsung dengan pasien, kita tidak memerlukan APD. Tenaga medis belum tentu membutuhkan laptop. Sedangkan guru pada masa pembelajaran dengan moda daring ini otomatis membutuhkan laptop untuk media membuat alat peraga atau alat pembelajaran. Bagi tukang ojek, motor adalah salah satu kebutuhan pokoknya. Nah, sekarang untuk pakan atau pangan, papan, dan sandang, ini adalah kebutuhan pokok untuk semua manusia. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa kebutuhan masing-masing manusia berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Tidak bisa kita samaratakan. Mungkin bagi orang lain, mobil itu adalah kebutuhan yang sangat mendesak bagi dia. Tetapi bagi kita, mobil bukanlah hal yang mendesak. Sehingga jangan sampai kita mencemooh orang lain karena bisa membeli ini, itu, dan sebagainya. Jangan menganggap, jangan menilai bahwa itu orangnya boros, ini boros, tidak boleh seperti itu. Karena perlu diingat kembali bahwa kebutuhan manusia satu dengan yang lainnya berbeda. Contohnya lagi nih, bayi itu membutuhkan popok misalnya. Kita, apakah butuh popok? Tidak. Orang tua butuh kursi roda karena sudah tidak bisa berjalan. Kita yang masih sehat, apakah membutuhkan kursi roda? Tentu saja tidak. Mulai hari ini, mulai dari pembelajaran ini, silahkan tentukan kebutuhan-kebutuhan yang penting dan mendesak. Keinginan-keinginan yang kita sudah tuliskan atau keinginan yang sudah kita beli dan ternyata itu adalah hal yang sia-sia, mulai dikurangi. Kita harus bisa membedakan mana yang kita butuhkan dan mana yang kita inginkan. Jika ada kebutuhan, pastinya akan ada kelangkaan. Perlu kita ingat bahwa setiap kebutuhan manusia
sifatnya tidak terbatas. Namun, ketersediaan alat pemuas kebutuhan sifatnya terbatas. Biarin ulangi ya. Kebutuhan manusia sifatnya tidak terbatas. Banyak sekali kebutuhan manusia. Apalagi jika ditambah dengan keinginan manusia. Sungguh sangat banyak. Namun, ketersediaan barang tersebut belum tentu ada. Contohnya, di sini Bu Erin ada cuplikan berkaitan dengan kelangkaan. Yang pertama adalah yang masih baru-baru ini, tahun kemarin ini ya. Kelangkaan masker dan hand sanitizer. Kenapa sih mendadak itu langka? Awalnya harga masker medis harganya itu sekitar 2.000 satunya, itu pun kalau ecer. Saat awal-awal pandemi muncul di Indonesia sekitar bulan Maret, ternyata harga masker mencapai 25.000 per piecesnya. Berarti naik 10 kali lipatnya. Kenapa bisa naik sebegitu tingginya? Ternyata ketersediaan masker di pasaran itu sudah langka. Selanjutnya, berita selanjutnya adalah kedelai langka, harga tahu naik 400%. Kenapa sih bisa langka? Nanti kita akan pelajari. Yang ketiga ini adalah jelang Lebaran, BBM langka dan harganya selangit di Pulau Sepudi. Ini di daerah Sumatera. Sekarang kita bisa simpulkan ternyata kelangkaan yang terjadi di Indonesia akan menimbulkan kenaikan harga. Kenapa bisa langka? Langka ini terjadi ketika jumlah barang yang tersedia di pasaran tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan masyarakat. Misalnya, masyarakat yang membutuhkan masker di suatu kota adalah 2.000 masker per hari. Namun, ketersediaan masker di apotik hanya 1.000 per hari. Sehingga di sini bisa kita simpulkan bahwa di kota tersebut terjadi kelangkaan masker. Lalu kalau masker bagaimana? Kalau misalnya terjadi kelangkaan bagaimana? Efeknya apa? Efeknya itu sangat beragam. Misalnya dengan adanya benda yang langka ini otomatis para distributor akan menaikkan harganya. Barang siapa yang bisa membelinya itu adalah orang-orang yang berani membeli dengan harga yang lebih tinggi. Misalnya lagi tuh, kedelai langka. Kenapa kedelai langka? Itu karena pada sejatinya Indonesia itu belum mampu mencukupi kebutuhan kedelai untuk membuat tempe dan tahu di Indonesia. Sehingga kita harus import dari luar negeri. Kalau langka, berarti bahan bakunya tidak ada, otomatis akan membuat harga tahu menjadi naik. Karena bendanya langka. Jadi, setiap orang saling berebut untuk mendapatkannya. Selanjutnya lagi ada BBM langka. BBM misalnya ada premium, ada solar, pertalite, pertamax, dan lain-lain. Ketika benda ini langka, sedangkan yang membutuhkan banyak, pasti orang-orang akan rela mengeluarkan usaha yang lebih agar mendapat barang tersebut. Usaha yang lebih contohnya apa? Usaha yang lebih ini adalah contohnya mau ngantri, kemudian bersedia membayar dengan harga yang lebih tinggi, atau bersaing dengan konsumen lainnya.
Kemudian, motif dan tindakan ekonomi. Setiap manusia dalam melakukan tindakan didasarkan pada prinsip ekonomi dan motif ekonomi. Tindakan manusia untuk memilih dan menetapkan pilihan atas kebutuhannya kita sebut dengan tindakan ekonomi. Contohnya, membeli barang, berternak sapi, selanjutnya menjadi wirausaha. Itu adalah beberapa contoh dari tindakan ekonomi. Sedangkan dorongan dari dirinya sendiri atau orang lain untuk melakukan tindakan kita sebut sebagai motif. Di modul sudah disampaikan, dijelaskan terkait dengan tindakan itu apa, kemudian motifnya itu apa saja, apa sih motif ekonomi, motif non-ekonomi itu apa saja, silakan dipelajari lagi. Pun dengan kebutuhan, kelangkaan, penjelasannya sudah dijelaskan di modul, dan silahkan juga kalian pelajari hal-hal yang sudah dituliskan di modul. Di sini kita lihat gambarnya, ada penjual dan pembeli di pasar. Kegiatan ini disebut dengan tindakan ekonomi. Sedangkan dorongan pedagang untuk menjual barangnya seperti sayuran ini disebut dengan motif. Diingat-ingat kembali, kalau tindakannya disebut dengan tindakan ekonomi, sedangkan dorongan dirinya untuk memilih atau melakukan sesuatu tindakan disebut dengan motif. Kalau pembelinya, kira-kira motifnya apa? Motifnya adalah ingin memenuhi kebutuhan. Sehingga dia pergi ke pasar, tindakannya berarti pergi ke pasar, dan membeli sayuran. Untuk pedagang, tindakannya apa? Tindakannya adalah menjual sayuran. Sedangkan motifnya adalah untuk mencari keuntungan. Di sini bisa kita tekankan lagi perbedaan tindakan dan motif. Jadi, tindakan dan motif adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sekarang coba, kalau misalnya nih, kalian belajar, motifnya itu apa sih? Belajar merupakan tindakannya. Lalu motifnya apa? Apakah ingin jadi pintar, bertambah ilmunya, atau supaya tidak dimarahin orang tua, atau terpaksa? Itu adalah motifnya. Sampai sini paham ya? Jika kurang paham, bisa kita diskusikan di grup kelas nanti. Dan yang terakhir, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang prinsip ekonomi. Sebagai seorang muslim, kita harus bisa berusaha, kita tidak boleh bermalas-malasan. Tidak mungkin seorang yang sukses, dia berasal dari orang yang bermalas-malasan, itu tidak mungkin. Banyak orang cerdas, orang pintar, tapi dia tidak sukses. Kenapa? Karena dia tidak mau berusaha atau tidak mau melakukan suatu pengorbanan. Kita lihat gambar di samping. Di sini adalah judulnya Gadis di Kudus ini sukses di usia muda berkat tekuni usaha kopi Muria. Apakah pemudi ini bisa sukses dari hasil berpangku tangan? Pastinya tidak. Di usia yang muda, saat masih muda, dia sudah mau berusaha semaksimal mungkin, berusaha mengeluarkan pengorbanan yang tertentu untuk agar mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Jadi, prinsip ekonomi adalah pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu atau pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Tidak mungkin pengorbanan kita minim sekali, tapi ingin mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Itu adalah hal yang mustahil. Sampai di sini, apakah masih ada pertanyaan?
Jika ada pertanyaan, silahkan kalian diskusikan ini bersama Bu Erin dan teman-teman lainnya di grup kelas kita. Mohon maaf bila ada kesalahan atau tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.